Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Muhammad Maulana Riyad, NPM 202121061. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang materi ekranisasi, juga proses daripada ekranisasi serta contoh novel yang diangkat ke layar lebar sebagai bentuk wujud daripada ekranisasi. Saat ini karya sastra semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan tersebut dapat kita lihat, juga dapat kita rasakan dengan maraknya karya sastra prosa yang mulai diangkat ke layar lebar. Baik itu karya sastra prosa dalam negeri maupun karya sastra prosa luar negeri. Beberapa contohnya seperti film Harry Potter, Sherlock Holmes, film Ateis, film Sidul Anak Betawi, film Salah Asuhan, dan lain sebagainya. Proses pelayar putihan, pemindahan, dan pengangkatan sebuah novel ke dalam film tersebut dinamakan dengan ekranisasi. Namun memang selama proses pelayar putihan berlangsung, selalu terdapat berbagai macam perubahan yang terjadi. Salah satu penyebab daripada adanya perubahan tersebut tidak lain adalah karena adanya perbedaan jenis karya dan perlunya persiapan yang matang. Perubahan-perubahan yang terjadi ketika novel di layar putihkan menjadi sebuah film, diantaranya adalah berkaitan dengan bentuk ceritanya. Cerita dalam novel biasanya dibentuk melalui rangkaian kata-kata yang tersusun secara sistematis. Hal itu tidak lain karena adanya pendapat bahwa alat utama dalam novel adalah kata-kata. Maksudnya adalah segala isi dari novel dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Maka kesimpulannya, ekranisasi mengubah rangkaian kata-kata tersebut ke dalam dunia gambar-gambar. Keseluruhan cerita, alur, penokohan, latar, dan gaya sebuah novel berubah menjadi sebuah tampilan gambar visual dengan adanya pemeran di dalamnya. Perubahan selanjutnya adalah perubahan dalam proses pembuatannya. Novel merupakan hasil kreasi seorang ataupun gabungan penulis yang disebut dengan novelis. Berbeda dengan film yang merupakan hasil kerja suatu kelompok. Kelompok tersebut meliputi produser, penulis skenario, sutradara, juru kamera, penata artistik, penata musik, pemain, dan juga lain sebagainya. Maka oleh karena itu, ekranisasi juga bisa dikatakan sebagai perubahan dari hasil kerja individu menjadi hasil kerja satu tim. Perubahan yang terakhir adalah perubahan pada proses penikmatan karya sastra tersebut. Sebuah novel bisa dinikmati dengan membaca dimanapun, bisa dibaca kapanpun, dan juga dapat dibaca secara berkala. Akan tetapi, film hanya bisa dinikmati dengan cara menontonnya di tempat tertentu dan juga dengan waktu tertentu. Maka, oleh sebab itulah, ekranisasi juga bisa diartikan sebagai proses perubahan dari kesenian yang dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja menjadi kesenian yang hanya dinikmati di tempat-tempat tertentu dan pada waktu-waktu tertentu pula. Itulah sekilas pengertian daripada ekranisasi dan juga berbagai perubahan yang terjadi dalam proses ekranisasi tersebut. Selanjutnya, dalam video kali ini saya akan mengulas ekranisasi novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur yang dialihwahanakan ke dalam film Bumi Manusia dengan sutradara Hanung Bramantio. Jika kita melihat film Bumi Manusia, bisa kita ambil sinopsis film tersebut bahwa film Bumi Manusia yang disutradai oleh Hanung Bramantio ini diproduksi oleh Falcon Pictures dengan durasi 181 menit yang merupakan adaptasi dari novel Bumi Manusia karya novelis Pramudia Anantatur. Film ini menceritakan kisah cinta seorang pribumi bernama Minggu yang diperankan oleh Iqbal Ramadan dan juga seorang Indo campuran Belanda dan Indonesia bernama Annelies Melema
yang diperankan oleh Mawar Jong pada awal abad ke-20. Sebagai seorang pribumi yang memiliki kesempatan bersekolah di HBS Surabaya, Mingke yang diperankan oleh Iqbal Ramadan ini hendak menghentikan kolonialisme Belanda melalui tulisan-tulisannya di koran. Dengan menggunakan Max Tollenier sebagai nama penanya, Mingke berusaha mengungkap sisi gelap daripada masa kolonialisme Belanda. Kisah ini diawali dari Mingke yang diajak Robert Surop, teman sekolahnya, untuk ikut bergabung ke rumah Robert Meleman, yaitu anak pertama daripada keluarga Meleman. Mingke yang tak ingin dicap sebagai seorang pengecut menuruti permintaan dari Surop. Sesampainya di Buitenzorg, Mingke mengalami pengalaman luar biasa yang mungkin tak dapat dilupakannya. Mulai daripada kecantikan Annelies Melema yang merupakan anak kedua dari keluarga Melema, lalu sosok Nyai Ontosoroh yang memiliki kecerdasan, sikap, dan karisma, lalu hingga kejadian Herman Melema selaku kepala keluarga yang mana beliau menolak mentah-mentah adanya kehadiran daripada Mingke, seorang pribumi dalam rumahnya. Keseharian Mingke ini mulai berubah semenjak ia mulai tinggal secara tetap di Buitenzorg. Konflik yang terjadi pun terus berdatangan, mulai dari penindasan yang dialaminya dari Robert Melema, penindasan dari Robert Surop, stigma jelek karena Mingke tinggal bersama seorang nyai, hingga kematian Herman Melema di rumah pelesiran Ahjong. Meskipun permasalahan terus berdatangan, benih cinta antara Mingke dan Annelies justru semakin mekar. Berkat kecerdasan seorang Mingke, kemampuan menulisnya sebagai Max Tollenier, nama pena Mingke, dan dukungan dari orang lain, Mingke pun akhirnya menikah dengan Annelies. Namun, kenyataan dirinya sebagai pribumi tidak dapat hilang. Mingke pun harus berjuang mempertahankan istrinya, karena Maurits Melema, anak daripada Herman Melema dari pernikahan sebelumnya, menuntut kekayaan Herman Melema dan membawa Annelies ke Eropa. Mingke dan Nyai Ontosoroh pun berjuang sekuat-kuatnya untuk melawan dalam pengadilan putih. Meskipun tulisan Max Tollenier akhirnya mampu mengajak pribumi lainnya dalam melawan kolonialisme Belanda, Mingke pun masih tetap kalah. Film ini diakhiri dengan scan Annelies yang dibawa pergi ke Belanda, dan Mingke berjanji untuk meneruskan cita-citanya dalam memberantas kolonialisme Belanda di Indonesia. Itu adalah singkat sinopsis cerita daripada film Bumi Manusia, yang mana Bumi Manusia ini adalah salah satu gambaran ekranisasi daripada novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.